Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Shalom saudaraku, saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita dapat bersama-sama bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita bersatu hati berdoa untuk masuk dalam persekutuan keluarga pada malam hari ini. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan setiap jemaat yang melihat, mendengar, mengalami pemulihan dan jamahan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami dalam keadaan sulit hari-hari ini terus dikuatkan oleh firman Tuhan dan iman kami semakin diperteguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan persekutuan keluarga malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, setiap persoalan, pergumulan apapun selalu ada jalan keluar. Tapi mengapa seringkali kita melihat orang kalah dengan persoalan? Sebab mereka lebih memilih menyerah. Saat ini saya mengajak saudaraku datang kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kelepasan dan kemenangan. Dialah pemelihara saudaraku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia, Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami, haleluya. Bapa, kami mau memulihkan kami, pulihkan hati ini Tuhan, agar kami lebih bersungguh-sungguh lagi meresponi panggilan-Mu, karena kami percaya Engkau sanggup membentuk kami, membentuk kehidupan yang lebih indah lagi. Kami mau setia, kami mau mentaati kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan keluarga pada malam hari ini saya ingin saudaraku benar-benar terbebas dari kecemasan yang saudara alami hari-hari ini. Jangan sampai membuat saudara diliputi ketakutan. Itu sebabnya tolong saudaraku perhatikan baik-baik firman Tuhan kita pada malam hari ini. Diambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-17 dan 18 yang berkata demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya ingin saudaraku terbebas atau saudara bisa membebaskan diri saudara dari kecemasan. Nah, saudaraku, kecemasan merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu kondisi, ya, untuk menggambarkan suatu kondisi terhadap adanya gangguan psikologis manusia. Rasa cemas bisa dialami oleh siapa saja. Jadi saudaraku, kecemasan itu tidak kenal gender. Pria, wanita, dia bisa mengalami kecemasan.
dari raja, seorang raja, sampai kepada rakyat jelata bisa mengalami kecemasan ini. Misalnya Daud. Daud mengalami tekanan yang sangat berat hingga ia diliputi ketakutan. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ada beberapa kata yang menggambarkan bagaimana situasi kondisi yang dialami Daud. Nah, apa persoalan Daud? Sampai-sampai ia mengalami tekanan yang sedemikian hebat. Daud telah dikhianati oleh orang dekatnya. Daud telah dikhianati oleh orang yang sebagai kepercayaannya. Orang dekat yang adalah kepercayaannya. Yang juga sama-sama beribadah dengannya di rumah Allah. Ayat 14 dan ayat yang ke-15 menunjukkan hal itu. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa membayangkan atau turut merasakan bagaimana sakit yang dialami Daud, kecemasan yang dirasakan oleh Daud. Daud cemas, takut, bahkan berpikir jika keadaannya itu dibandingkan dengan seekor burung merpati, maka burung merpati itu lebih berbahagia dan dia ingin terbang ke sana kemari. Bapak Ibu Saudaraku, itu disebutkan di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Keadaannya begitu tidak enak, buruk, takut dan sebagainya. Kalau saudara mengalami hal seperti ini, saya yakin saudara bisa turut merasakan tekanan ini, kecemasan ini. Nah, saudara, hati-hatilah jika Anda dalam kecemasan. Karena kecemasanmu dapat mengganggu kesehatanmu. Apalagi dalam situasi sekarang, saat-saat seperti sekarang ini, kesehatanmu sangat penting. Sekali lagi, jangan menyerah, jangan putus asa, kesehatanmu sangat penting. Setiap orang yang mengalami kecemasan harus bisa mengendalikan diri untuk mengembalikan emosi menjadi stabil kembali. Sekali lagi, setiap orang yang mengalami kecemasan harus bisa mengendalikan diri untuk mengembalikan emosi. Jadi pengendalian diri kita bisa memulihkan emosi menjadi stabil. Apabila rasa cemas terus meningkat dan berlebihan, bahkan menimbulkan rasa takut, seperti yang disampaikan oleh Daud, kecemasan dapat mengganggu kesehatan saudara. Kecemasan dapat mengganggu baik itu kesehatan fisik maupun mental saudara. Hati-hati saudaraku. Medical News Today menulis, orang yang sedang mengalami kecemasan berlebihan akan mengalami beberapa gejala. Misalnya, gugup, tegang, takut, panik, detak jantung cepat, bernafas cepat, berkeringat, gemetar, pusing, sulit berkonsentrasi, dan sulit tidur. Dan ada beberapa lain lagi. Nah, gangguan-gangguan tersebut jika terus-menerus dalam waktu yang lama akan merusak sistem kekebalan tubuh saudara, kekebalan tubuh manusia. Ya, jadi usahakanlah agar
emosi saudara menjadi stabil kembali agar Anda dapat mengendalikan diri. Ya. Nah, apa yang dilakukan Daud dalam kecemasan? Kalau saudara jadi Daud, apa yang saudara lakukan? Saudara frustasi, menyerah dengan keadaanmu? Saudara marah, membalas mereka, atau apa? Tidak, saudaraku. Sekalipun Daud melihat kekerasan, sekalipun Daud melihat penghancuran dan penindasan, ia tidak membalas mereka yang sudah mengkhianati Daud. Lalu apa yang dilakukannya? Nah, saudara, apa yang dilakukan Daud ini nanti bisa menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Satu, ia terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-18, ya, dikatakan demikian. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Kata petang, pagi, dan tengah hari menggambarkan bahwa ia berseru kepada Tuhan terus-menerus. Dengan tekun ia berdoa dan ia mendapatkan damai sejahtera. Ini sebuah keyakinan melalui doa. Saudara, ada fakta yang tidak dapat disangkal, yaitu manusia tidak berdaya menghadapi dan mengatasi sendiri berbagai masalah dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, ada ruang untuk mengungkapkan tangis, tabah, dan kecewa, kesedihan kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan menciptakan manusia dengan perasaan, agar Tuhan pun mengerti berbagai perasaan saudara, perasaan manusia, perasaan yang dialami Daud, yang timbul dalam beragam perjalanan pengalaman hidup. Jadi, tetaplah berdoa. Ketika berat pergumulanmu, tekanan persoalanmu berat, tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah ungkapan perasaan saudara kepada Tuhan. Ungkapkan dengan jujur kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud yang juga menjadi satu pelajaran penting bagi kita adalah serahkanlah segala khawatirmu dan takutmu kepada Tuhan. Sekali lagi, serahkanlah segala khawatirmu dan takutmu kepada Tuhan. Ayat 23 mengatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Luar biasa bukan? Saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu indah. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau ada persoalan yang begitu berat, yang menekan hidup saudara, mari kita ikuti apa yang menjadi pengalaman Daud. Ini luar biasa sekali. Sebab Tuhan memelihara saudara begitu sempurna. Bahkan di lembah maut sekalipun Tuhan menuntun saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya tergeletak. Saudaraku, setiap masalah dan pergumulan hidup kita percayakan kepada Tuhan saja. Ketika kita berdoa, berarti kita mempercayakan setiap masalah dan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak atas persoalan-persoalan saudara dan saya. Biarlah Tuhan bertindak dalam kita memberi ruang. Tuhan bertindak dalam persoalan-persoalan kita. Betapapun berat persoalanmu, betapapun berat persoalan-persoalan saudara, percayalah, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya.
pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita tidak perlu bertanya-tanya, Tuhan piye cara nih? Bagaimana Tuhan? Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Bahkan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan sanggup melakukan hal itu. Tetapi, sudahkah saudara mempercayakan persoalanmu kepada Tuhan? Saudaraku, biarlah Tuhan bertindak atas persoalan saudara. Jangan ambil alih apa yang menjadi bagian Tuhan. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Tugas kita adalah tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang terbaik. Jangan terpancing oleh emosi. Jangan terbawa oleh keadaan-keadaan sehingga saudara menjadi frustasi. Itu tidak baik. Saudara harus keluar dari persoalan-persoalan itu. Maka tetaplah berdoa. Berserulah kepada Tuhan. Dan serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara saudara. Ia memberikan keselamatan kepada saudara. Dengan menyerahkan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Saudaraku, sadari. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, saudara bisa terpancing emosi saudara. Saudara bisa memaksakan diri saudara. Sehingga saudara keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara melakukan kehendak saudara sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Ketika persoalan-persoalan berat menekan, beri ruang kepada Tuhan agar Tuhan bertindak. Percayalah, sekali lagi percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ia tidak akan membiarkan saudara. Dengan menyerahkan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan, kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi memberi ruang pada keadilan Tuhan. Hakim yang adil, Tuhan yang adalah hakim yang adil, yang berhak menghakimi dengan adil. Beri ruang kepada Tuhan untuk bertindak. Jangan memaksakan diri saudara. Oleh sebab itu saudaraku, saudara dan saya akan melihat, wow, Tuhan lakukan luar biasa. Saudaraku, jangan takut dengan persoalan-persoalan yang berat bahkan menekan hidup saudara. Saudaraku, jangan cemas. Keluar dari kecemasanmu. Bebaskan diri saudara dari kecemasanmu. Karena itu tidak baik untuk kesehatanmu. Dengan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan percayakan persoalanmu hanya kepada Dia saja. Dengan demikian kita tidak akan memaksakan diri kita. Tetapi dengan menyerahkan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Saudara percaya? Jangan ragu akan hubungan saudara dengan Tuhan. Karena hubungan saudara dengan Tuhan telah dibangun di atas pengorbanan Kristus. Darah Kristus. Darah Kristuslah yang memungkinkan kita untuk menghadap Bapa. Kita dapat sampai kepada Bapa. Karena itu jangan takut. Hadapi persoalan-persoalanmu dan bebaskan diri saudara dari kecemasan dan ketakutan. Sebab Tuhan memelihara saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hari-hari ini Engkau melihat anak-anak Tuhan yang khawatir. Di antara mereka tidak bisa berkumpul antara suami, istri, dengan antara anak-anak dengan orang tua. Karena wabah ini begitu mencemaskan. Tetapi kami punya Tuhan. Segala persoalan dapat kami hadapi. Karena Tuhan memelihara kami. Tuhan menyelamatkan kami. Kami percaya Bapa. Saat ini Engkau menjamah setiap umat-Mu, jemaat-jemaat yang ada di rumah,
dan ada di tempat ini Tuhan lawan, supaya mereka tidak dikuasai kecemasan. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka menyerahkan persoalan-persoalan itu, mereka terlepas, mereka bebas dari kecemasan. Sebab mereka mengalami zaman kuasa Tuhan, mempercayakan persoalan itu kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kuasa pertolongan, kuasa pemeliharaan yang luar biasa yang kami butuhkan hari-hari ini. Mari Bapa, Engkau menjamah setiap umat-Mu dan memulihkan setiap hati anak-anak-Mu, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap perkara dan pergumulan kami, karena Engkau Allahku yang setia. Oh, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku ketenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau aku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu membangkitkan kami. Kuasa firman-Mu memberi harapan baru bagi kami, sehingga kami berjalan bersama-Mu Tuhan dan mengalahkan setiap persoalan. Sekalipun berat persoalan itu, kami akan hadapi, karena Yesuslah Tuhan, penolong dan hakim yang adil. Engkau akan melihat ke dalam hati kami, dan Engkau akan bertindak untuk kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami goyah atau terjatuh, tapi Tuhan membela setiap perkara kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya dalam persekutuan keluarga malam hari ini, setiap umat-Mu dipulihkan, setiap jemaat-Mu dipulihkan, sehingga mereka semuanya bersuka cita karena menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-berkat Allah turun atas setiap umat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pemulihan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri persekutuan keluarga malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin.